semua, kembali lagi bersama saya Yudholi Bumatasari, NIM 2302091 40091 Nah, pada video praktikum pengujian sensoris 2.0 kita akan membahas uji hedonik. Oh iya, di sini saya merupakan anggota paling kelompok 7 dengan kakak asisten yaitu Kak Dava. Belum kita mengetahui lebih lanjut apa itu uji hedonik, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan penilaian mutu produk berdasarkan panca indera yang dimiliki manusia melalui syarat sensorik seperti penampakan yang dari bentuk, ukuran, warna, lalu juga ada tekstur yang dinilai dari indera peraba, lalu bisa halus, kasar, lembut, dan masih banyak lagi. Uji organoleptik banyak digunakan untuk menilai mutu suatu produk. Pada uji organoleptik sangat ditentukan kemampuan alat indera manusia dalam memberikan kesan, di mana kemampuan tersebut meliputi kemampuan mendeteksi, kemampuan mengenali, membedakan, membandingkan, dan kemampuan menyatakan suka atau tidak suka atau yang bisa disebut hedonik. Uji hedonik merupakan pengujian untuk mengungkapkan tanggapan pribadi, yaitu beberapa kesan yang berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan senang atau tidak senangnya terhadap sifat sensori atau kualitas produk. Uji hedonik dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang membuat beberapa indikator dan tingkat kesukaan kepada responden atau panelis yang telah ditentukan jumlahnya. Pengujian hedonik ini dapat dilakukan terhadap aroma, warna, tekstur, rasa, dan masih banyak lagi parameter lainnya. Pengujian hedonik ini adalah pengujian yang dilakukan secara subjektif sehingga dapat menentukan tingkat penerimaan suka atau tidak sukanya pada suatu produk tertentu secara netral tanpa melihat pelakuan apa yang diberikan atau merek produk itu. Produk yang kita uji secara hedonik adalah produk pangan di mana kita menggunakan analisis sensori organoleptik lalu nantinya diberi penilaian. Kalau di sini kita beri penilaian 1 sampai 7 secara keseluruhan sampel. Nah, penasaran? Penasaran ini kita uji. Yang pertama kita rasakan yaitu parameter asam. Ada jeruk limau, jeruk nipis, dan jeruk lemon. Mari kita coba. Dari ketiga jeruk ini, yang paling saya suka yaitu jeruk lemon. Kenapa jeruk lemon? Karena jeruk lemon masih rasa asamnya tidak seasam jeruk limau maupun jeruk nipis. Jadi saya lebih menyukai jeruk lemon karena rasa asamnya masih bisa diterima. Mungkin karena jeruk limau ini biasanya dicampur sebagai bahan campuran sambal seperti itu, jadi memiliki rasa yang lebih asam. Sedangkan jeruk nipis meskipun asam tapi tetap masih bisa diterima oleh sensoris lidah. Tapi overall saya lebih suka jeruk lemon. Jeruk merupakan komoditas hortikultura dengan genus citrus dan merupakan sumber asam sitrat, asam ascorbat, dan limonit, di mana senyawa tersebut merupakan komponen flavor yang khas dalam jeruk atau cita rasa. Nah, maka dari itu tingkat keasaman jeruk ini cenderung rendah, di mana tingkat keasaman jeruk nipis dibanding jeruk lemon itu lebih rendah jeruk nipis yaitu 2,5, sedangkan jeruk lemon memiliki pH 2,7. Dan ternyata jeruk limau lebih rendah lagi yaitu sekitar 9,9 hingga 2 pH-nya. Pada jeruk limau sendiri juga memiliki cita rasa yang khas yaitu aftertaste yang pahit. Aroma yang diberikan pada jeruk lemon memiliki aroma yang tajam dan khas karena ada komponen volatil jeruk yang mengandung sifat aromatiknya dan rasa pahit. Di sini ada kopi kapal api, kopi Nescafe, dan kopi luwak. Mari kita coba kopi kapal api. Oke, dilihat dari segi warna, kopi kapal api ini lebih jernih warnanya daripada kopi Nescafe. Dan kopi luwak ini terlihatnya seperti jernih, tapi di bawahnya terdapat endapan kopi. Jadi kalau semisal diminum sampai bawah, itu endapannya tuh keikut minum gitu. Jadi saya kurang suka kopi luwak. Saya lebih prefer ke kopi kapal api. Karena kenapa? Karena kopi kapal api tidak rasanya hanya pahit saja gitu. Berhubung saya punya asam lambung, kopi Nescafe tidak untuk saya karena kopi Nescafe ini ada rasa asamnya.
Kopi hitam memang didominasi oleh rasa pahit dan tidak ada rasa gurih. Tetapi pada salah satu merek kopi yang saya coba yaitu kopi hitam Nescafe, ternyata memiliki rasa asam pada kopi tersebut. Hal ini disebabkan karena jenis biji kopi yang digunakan yaitu biji robusta, di mana biji kopi robusta ini memiliki asam klorogenik. Nah, senyawa asam klorogenik ini memiliki fraksi buffer sitrat pH sebesar 5,11. Tekstur kental kopi juga dipengaruhi oleh kadar kafein pada kopi, di mana semakin tinggi kafein maka semakin kental juga tekstur kopi. Aroma dari kopi ini juga dipengaruhi oleh adanya pengeringan dari biji kopi. Nah, kenapa sih biji kopi bisa mempengaruhi aroma? Nah, biji kopi yang dikeringkan secara tradisional yaitu di bawah sinar matahari dapat mengalami penurunan gizi dan komponen penting, termasuk komponen aromatik atau komponen volatile. Akibat seringnya terjadi kontaminasi selama penjemuran, yaitu oleh kotoran, debu, serangga, dan masih banyak lagi. Selain itu, proses penyangkaian biji juga merupakan proses pembentukan aroma dan cita rasa yang dilakukan dengan suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu penyangkaian, maka semakin tinggi presentase kadar kafein yang diperoleh, serta untuk aroma biji kopi yang perlu disangrai pada suhu 200 derajat Celcius dengan lama penyangkaian selama 15 menit untuk menghasilkan aroma yang terbaik. Intensitas warna kopi dapat dipengaruhi oleh proses penyangkaian biji kopi juga. Semakin tinggi suhu dan semakin lama proses penyangkaian, warna dari biji kopi ini semakin mendekati coklat tua kehitaman dan mengarah ke abu-abu. Nah, jangan sampai ke abu-abu ya, jadi perlu diperhatikan banget waktu dan lama dari penyangkaian, sehingga untuk mendapatkan warna yang sesuai dan disukai oleh masyarakat panelis harus dilakukan penyangkaian yang tepat. Selanjutnya ada parameter umami. Di sini ada Potabi, Citato Light, dan Taro. Oke, langsung aja mari kita coba. Oke, dari segi rasa untuk merek Taro rasanya, oh ya by the way ini semua snack ringan ini rasanya seaweed atau rumput laut. Jadi kalau misal dari merek Taro rasanya itu rasa seaweednya tidak terlalu kuat gitu dibanding Citato sama Light. Tetapi yang paling dibanding Citato sama Light, Citato Light atau Potabi, yang paling kuat rasanya yaitu Citato Light. Sedangkan Potabi itu teksturnya saya kurang suka. Jadi saya lebih suka untuk yang umami ke Citato Light. Rasa umami adalah rasa dasar kelima setelah manis, pahit, asam, asin yang sangat kompleks karena rasa umami ini dipengaruhi oleh berbagai komponen pangan. Sederhananya sih, rasa umami ini adalah jenis rasa yang gurih. Nah, rasa umami yang tadi saya coba ini di snack-snack ini berasal dari penambahan MSG atau monosodium glutamat yang merupakan garam natrium dari asam glutamat serta biasa digunakan sebagai penyedap rasa olahan pangan termasuk di snack-snack tadi. Nah, rasa dari snack juga dipengaruhi oleh adanya penambahan seaweed atau rumput laut, di mana seaweed juga memberikan rasa gurih atau umami. Rumput laut di sini juga memberikan aroma serta warna untuk snack-snack ringan tadi, di mana warna hijau di snack tersebut diperoleh dari rumput laut yang mengandung klorofil. Untuk tekstur, snack Taro merupakan produk ekstrudat sehingga teksturnya cukup renyah dan bisa terjadi puffing. Nah, pati yang ada di snack Taro mengandung amilosa dan amilopektin, di mana amilopektin diketahui bersifat merangsang terjadinya pemekaran atau puffing tadi, sehingga proses ekstrusi yang berasal dari pati-patian itu dengan kandungan amilopektin yang tinggi dan bersifat ringan, poros, kering, dan renyah. Tetapi secara pribadi saya jujur saja kurang suka dengan tekstur puffing itu atau tekstur dari produk ekstrudat terutama di merek Taro ini. Selanjutnya ada parameter manis. Ini ada fresh tea, teh kotak, dan teh botol. Langsung aja mari kita coba.
Oke, mari kita bahas dari segi warna dulu. Dari segi warna itu teh kotak lebih jernih warnanya daripada teh botol dan teh fresh tea. Lalu untuk rasanya saya lebih prefer ke teh botol. Karena kenapa? Karena teh botol lebih menonjolkan rasa tehnya, rasa daun tehnya dan rasa dari melatinya daripada teh kotak dan fresh tea. Terutama teh kotak ini uh, lebih ke manis, seperti air dan gula saja, tidak ada tehnya, hanya selewat saja. Jadi saya paling suka dengan teh botol. Dari segi aroma, saya lebih suka aroma fresh tea karena aroma fresh tea itu karena ini jasmine tea, jadi aroma melatinya tuh keluar banget gitu. Aroma yang muncul pada teh disebabkan karena adanya senyawa pembentukan aroma yang terdiri dari minyak atsiri yang bersifat mudah menguap dan bersifat mudah direduksi sehingga dapat menghasilkan aroma harum pada teh. Selain itu, adanya penambahan ekstrak bunga melati juga memberikan aroma khas jasmine tea yang menyegarkan. Lalu untuk warna dari teh itu adalah warna coklat kan. Dan warna coklat ini ternyata disebabkan oleh adanya proses pengalingan daun teh dari yang warna hijau klorofil pada daun itu akan teroksidasi menjadi warna coklat, jadi warna coklat. Atau dengan kata lain, daun teh tersebut mengalami peristiwa pencoklatan. Nah, untuk viskositas pada larutan teh atau tekstur kekenalannya dipengaruhi oleh total padatan larut seperti penambahan gula. Semakin banyak total padatan larut dalam larutan teh, maka viskositasnya juga semakin meningkat. Selanjutnya ada parameter asin. Ini ada keju craft, keju mac, dan keju pro cheese, keju slice. Yaudah langsung aja, mari kita coba. Oke, kita langsung aja bicara soal rasa. Rasa dari keju pro cheese tidak terlalu asin, kalau menurut saya. Sedangkan mac asin, tapi keju mac ini tuh meninggalkan aftertaste yang lumayan aneh bagi saya. Susah dideskripsikan, tapi saya tidak suka. Dan keju craft ini rasanya asin, rasa kejunya dapat banget, dan dari tekstur pun keju craft ini lebih lembut. Bisa dilihat nih, gampang banget kepatah daripada keju mac dan keju pro cheese. Rasa asin pada keju disebabkan oleh adanya proses penggaraman pada saat pembuatan keju. Proses penggaraman pada keju diantaranya bertujuan untuk menghasilkan flavor atau cita rasa keju yang khas, yaitu sedikit asin. Lalu untuk aroma yang dimiliki oleh keju ini berasal dari bahan dasar yang digunakan, yaitu susu sapi, di mana aroma susu ini sangat khas, yaitu berasal dari asam lemak yang terdapat di dalam susu. Asam lemak pada susu termasuk asam lemak volatil dan terdapat senyawa organik makro yang mampu menyerap bau serta senyawa aromatik di sekitarnya. Lalu susu tersebut akan mengalami proses lipolisis yang merupakan proses penguraian lemak menjadi asam lemak bebas dalam keju, di mana akan juga terjadi pembentukan aroma keju. Warna keju yang cenderung berwarna kuning seperti baju saya ini disebabkan oleh adanya kandungan beta karoten pada lemak susu sapi yang menyumbang warna kuning pada keju yang larut dalam lemak. Dan yang terakhir ada juga tekstur, di mana lunak kerasnya tekstur keju dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kandungan lemak dari susu. Semakin tinggi kandungan lemak susu, maka tekstur dadih yang dihasilkan akan lunak dan menjadikan tekstur keju yang lunak pula. Nah, kenapa sih keju mac ini terdapat aftertaste yang cenderung pahit atau cenderung aneh gitu loh untuk lidah panelis? Ternyata rasa pahit yang muncul ini berasal dari proses proteolisis pada saat pembuatan keju yang merupakan proses penguraian protein atau kasein menjadi peptida lalu menjadi asam amino. Oh iya, asam amino ini ternyata juga berperan dalam prekursor aroma. Oh iya, produk pangan atau bahan pangan yang saya sukai belum tentu juga disukai oleh teman-teman lain
penyanyi atau panelis lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena tiap individu atau tiap panelis memiliki tingkat kesukaannya yang berbeda-beda dan juga memiliki sensitivitas alat indera juga yang berbeda-beda. Sekian video pengujian sensoris 2.0 yaitu Geodonic dari saya.